Candi Sambisari adalah candi Siwa yang berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Posisinya kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta ke arah kota Solo, atau kira-kira 4 km sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan dibangun pada dekade awal abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakegarung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sailendra. Perkiraan ini didasarkan pada gaya tulisan lempengan emas yang terbaca Om Siwa Stalna yang ditemukan pada tahun 1977 di kompleks candi ini, serta informasi dari prasasti Wanua Tengah ketiga yang menyebutkan bahwa Rakegarung memerintah Medang pada awal abad ke-9. Juga ada para raja Medang, Raja Medang yang melakukan peribadahan, melakukan puja di area Sambisari. Ini kayak Maharsi gini loh Pak. Anu, apa? Kayak Mudra. Tapi dia ini kita lihat tadi ya mudra bisa, tapi kayak naik. Oh, kayak nyembah ya? Ya, ya kayak tersi atau apa? Yarsi ya kalau itu yarsi. Selamat datang di vlog Dan Waskito. Saya akan jalan-jalan di Candi Sambisari dan kita akan belajar sejarah kerajaan-kerajaan, sejarah spiritual di beragam tempat di Nusantara. Nah, kita melihat ini lokasinya di bawah tanah ya, kira-kira 20 meter di bawah permukaan tanah yang ada sekarang, dan mungkin selama 1200 tahun lebih tertimbun abu vulkanik yang akhirnya menjadi tanah. Di sangat sepi, hanya beberapa pengunjung ketika saya kesini. Nah, ini ciri khas Hindu ya, ada lingga-lingga banyak di sekitarnya walaupun tidak lengkap. Ya, semoga Anda menikmati dan Anda juga bisa berkunjung ke tempat ini. Kalau nggak pakai ultrawide tidak nampak. Coba mau keliling dulu. Ini parit mungkin ya. Tapi ini apakah dari dulu atau buatan baru? Mungkin buatan baru ya. Buatan baru. Jadi untuk buang ini Biar nggak terendam lagi. kayak di siapa, candi apa itu yang kita di Muntilan. Oh, ini.
Ini kan dulu terendam ini kan, Iya. tanahnya dikeruk banyak. Jadi mungkin ini sudah datar ini. Ada kita masuk Candi Sari, Sambisari. Sambi Sari. Beda dengan Candi Sari. Tuh ada orang-orang di atas. Hindu ya ini ya. Hindu ini. Candinya ada banyak. Asli nih temboknya. Artinya batu kuning. Lumungsem. Kok nggak dikasih cat pelindung itu ya? Mungkin memang mempertahankan keaslian. Nah, cat pelindungnya itu kan cuman ini aja. Ini menghilangkan lumut ya. Iya. Nah ini baru ini. Mm-mm. Ini lama. Lumutnya ini. Mana akeh wong. Iya, semakin lama semakin banyak. Pengunjung sudah mulai berdatangan. Di zoom kelihatan nggak Pak? Kayak lingga ya. Lingga. Di zoom ya. Kadang lebih terang kali. Naik. Arah naik ikut. Nah, Yoninya ada ya? Oh iya. lingga. Mentap ya, hampir mentap. Ada. Ah, ya. Kalau pakai kamera malah di foto malah nampak ini. Tapi kalau zoomnya nggak sampai. Sampai. Coba ya, putra wide. Mantap. Nggak kelihatan. Gelap Pak. Kameraku bisa nggak ya? Nggak bisa. Zoomnya bisa. Brightness-nya. Brightness-nya yang kurang. 8 kali pembesaran. Kelihatan? Nggak iso. Nggak iso pegang ini. Mesti matikan dulu ya. Tak zoom coba ya. Mentok berapa? Itu mentok bro. Sama aja. Nggak bisa. Cuma 6 kali malah ya. Soalnya kan ini apa mantul dari atas ini. Jadi sensornya kan nganggepnya terang, jadi dia digelap dari
Jangan gitu Kak, berdirinya. Udah, kamu sabar, aku fotografer ya. Kayak tadi, kamu pilih kayak tadi. Nah, tuh. Aduh, kamu mau gerak gerak. Lihat kamu. Kalau ini kayak tempat-tempat semedi ya, tempat-tempat semedi ya. Tapi ada ininya kok. Yon, apa? Lingga ini. Ada lingganya berarti ya. Lingganya. Ini bisa dari itu aja. Dulu sih kayaknya ada menyan-menyan juga. Oh iya, pernah kesini? Belum ada itu, sebelum ada karcis. Pakai karcis orang nggak bisa bebas masuk. Sebelum ada dilarang masuk ini. Nggak pakai ini, ruteng. Oh iya. Ketinggalan. Oh, Terima kasih. masa? Reposte che da rapporti si che ha idea si che ne reporret sa che rete kai si che reporente si che porque te si che ana rete che ha si che rete si che na harapati hasikin poka porete che se kari kasi che na haramate che si koro pote i che ti si che rapokora ta kai si che reposte che ti sa pare te kai se ka porte si che rete si che reporte si Koto kasa ka rapota ka sikira ta ka rapoka sin porgate se karata khaya sa kita poya sikira ta khaya se kita haira pora ta khaya sakarata porate se kita sapere te kasikira ta se kares 11. Iya. 11 Januari 2022 saya ada di Candi Sambisari. Sambisari di Candi Siwa, ada banyak lingga. Jadi puncaknya ini juga ada lingga. Here our ancestor made a plan apa ya, paku bumi, plan paku bumi, which consists of several item such as money, uang keping, and then tulang, bone, mantra, kayak raja, tulisan-tulisan, kemudian rempah-rempah, bumbu dapur, dan juga simbol-simbol yang disebut Nawaratna atau 9 permata. Jadi melambangkan 9 penjuru mata angin. Jadi ada 8 di sekitar plus 1 yang naik ke atas. Jadi kayak mirip-mirip kayak Papat Limo Pancer, tapi ini 9. Jadi 9 saudara 9 Songo apa sih? 9, 7 dan 5 itu. Jadi ada 9 spirit, 9 roh yang menempati. Jadi ada 8 di sekitar dan 1 naik. Benda di belakang saya yang disebut pripeh yang ada di bawah Stupa utama ya. Apa istilahnya? Arca utama biasa. Arca utama. Tetapi juga seringkali di bagian pinggir-pinggir di pinggir candi atau mungkin di pojok ya, katanya soalnya enggak sama di pojok-pojok candi, entah di bangunan candi utama atau di areanya. Jadi ada pripeh. Nah, pripehnya adanya benda-benda yang dianggap berkuasa yang ditanam di tanah. Konsep paku buminya, biji-biji
pujian, ada tulang, ada mantra, ada menyimbolkan nawa tatna, dan simbol keadilan atau ketuhanan keilahian, dan menjaga candi atau dikatakannya istilahnya adalah roh dari candi tersebut. Jadi roh dari candi bukanlah arca yang ada di luar, tapi esensi ketuhanan itu ada di dalam benda yang ditanam di tanah. Ini sangat sesuai dengan konsep Paku Bumi. Di sini ada leluhur kami, ada yang bertapa di area sini. Jadi kayak maharsi gini loh Pak. Anu, apa? Kayak mudra. Tapi dia ini, saya lihat tadi ya mudra bisa, tapi kayak naik. Oh, kayak nyembah ya? Ya. Ya dia kurus kayak resi atau apa. Ya resi ya, kalau itu ya resi. Kalau Brahmana Buddha. Ya kayak gitu, jadi dia melakukan penyembahan di sini. Jadi di sini ada elemen tanah, yang pripehnya itu elemen tanah. Kemudian di atas ada udara, elemen udara. Di apa namanya, bermuka empat menyimpulkan empat elemen. Jadi ada elemen tanah, kemudian ada elemen udara, kemudian di sekitar ini ada elemen air, harusnya ada sumber air, dan sini ada api. Apinya di mana? Sini mungkin ya. Hah? Apinya. Harusnya ada ini. Harus ada penyembahan apinya. Di itu yang depan-depan kecil-kecil itu? Mungkin ya. Yang di sini ini. Iya, ini kayaknya kayak dapur. Jadi kayak altar ya, kayak altar pengorbanan. Mungkin nggak permanen sih ya, nggak dari batu. Itu, tapi itu belum ini ya, karena belum disusun aja itu. Ya itu candi. Candi juga, mungkin seperti ini ya. Ya pokoknya ada ini, kayak loyang kan? Loyang atau apa terus dibakar. Ya, mungkin di area sini. Atau yang di kecil-kecil ini. Kalau ini kan Pak, lingga ini Pak, ada. Ini kan Yoni ini. Iya. Enggak yang di candi-candi kecil ini. Oh, jadi insen itu apa? Bau-bauan itu loh. Jadi persembahan bau-bauan. Jadi ada insens mungkin di area candi yang pendamping ini. Ya itu elemen apinya. Terus elemen airnya harusnya ya. Atau jangan yang keliling tadi memang mungkin aslinya ya. Ada airnya. Kan mungkin tidak ada ini Pak, tidak ada air sucinya kan tidak mungkin. Pasti ada. Elemen tanah di pripehnya, kemudian elemen udara. Ketika dia menyembah itu, kemudian ada apinya diwujudkan dengan entah dia loyang atau apa ya. Tapi karena tidak permanen jadi nggak kelihatan sekali. Terus ada airnya itu air penyucian di parit-parit atau di sumber air. Jadi ada sumber airnya. Ya intinya begitu. Ya, kayak gini. Ini apa? Ya mungkin di sini apinya. Ya itu terus worshipnya berupa
gerakan tantra ya, tantra yoga. Kemudian ada ininya incense, kemudian air, kemudian spesifiknya apa ya? Spesifiknya ada ini, ada lembunya, lembu atau sapi, ada worshipnya di sini. Jadi ada mungkin ditanam ini juga di peripihnya ada entah kepala sapi atau kepala kerbau gitu ya, simbol L-nya. There was a symbol of L, the head of cow, the head of ox in the peripih or in the basement of the candi, the area of the candi. Juga ada para raja, ini Medang, para raja Medang yang Udah cukup? Atau mau foto lagi di mana? melakukan peribadahan, melakukan puja gitu ya, di area Sambisari. Tuh. Ya, jadi ada perjanjian penjagaan Raja Medang di kawasan ini. Intinya itu, di masa lalu ada ritual kesebuan dan juga perjudian, mungkin kebodohan juga di kawasan ini. Jadi pada masa itu orang mencari hikmat, dan juga adanya di atas sana ada roh penjaga, roh yang dianggap kodam atau roh leluhur yang mengawasi kami. Jadi mereka melihat kami dan memperhatikan. Yang mewakili para dewa, para kadewan, para leluhur atau roh leluhur yang diundang atau berdiam di kawasan Sambisari melalui peripeh-peripeh, melalui bumi, melalui lingga yang ditanamkan di bumi. Konsepnya seperti itu. Dengan sah sebagai wakil dari Trah Sanjaya, Trah Sailendra, dan ini kami berlakukan untuk segala jenis peripeh dan dari paku bumi yang ditanamkan oleh Wangsa Sanjaya atau Wangsa Badra atau Wangsa Sailendra dari Kerajaan Medang.